Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrohim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau wafat pada tahun 1525 di Pulau Bawean. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang adalah pendekatan dengan akulturasi budaya. Beliau memiliki keterampilan di bidang sastra dan seni. Hal ini membuat banyak orang menjuluki Sunan Bonang dengan sebutan seniman yang mengajarkan Islam. Alat musik yang digunakan untuk media dakwah adalah gamelan. Sunan Muria. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said, adalah tokoh Wali Songo putra dari Raden Said dengan Dewi Saro, putri Syekh Maulana Ishak. Dewi Saro juga keturunan Trah Sultan Malikus Saleh, Kesultanan Pasai dari jalur Ibu Sultanah Pasai. Sunan Muria meninggal pada tahun 1551, Kecamatan Dawe. Nama orang tuanya Sunan Kalijaga dan Dewi Saro. Anaknya bernama Sunan Nyamplungan, Raden Dewi Nasiki, Pangeran Santri. Saudara kandungnya bernama Dewi Sofia dan Dewi Rakaya. Kakek neneknya bernama Tumenggung Waltikta dan Dewi Retno Dumilah, dan bibinya bernama Dewi Rasawulan. Metode dakwah Sunan Muria yang lebih senang tinggal di daerah terpencil memang senang bergaul dengan rakyat jelata. Metode yang membuatnya mudah diterima adalah dengan mengajarkan berbagai keterampilan pada masyarakat, seperti bercocok tanam, kesenian, dan berdagang. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Kasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Dalam menyampaikan ajarannya, Sunan menempuh 4 cara. Pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Kedua, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Selanjutnya, ketiga, memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara keempat, melalui kesenian tradisional seperti wayang. Sunan Giri. Sunan Giri dilahirkan pada tahun 1442 di Kerakaan Belambang dengan nama Muhammad Ainul Yakin. Beliau wafat pada tahun 1506 di Giri, Jawa Timur. Strategi dakwah yang dilakukan oleh beliau adalah salah satunya melalui permainan anak-anak. Tidak hanya itu, beliau juga memanfaatkan seni dalam berdakwahnya. Contohnya wayang hingga tembang-tembangan Jawa. Selain itu, Sunan Giri menjadikan jalur politik sebagai sarana penyebaran agama Islam. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Said lahir pada tahun 1450 di Tuban. Ia adalah anak dari Tumeng Agung Walitikta, Dewi Ratna Dumilah. Meninggal 1513 Kadilangu, Demak. 5. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah ulama yang dimasukkan dalam daftar Wali Songo. Nama lahirnya adalah Jafar Shodiq. Ia adalah putra Syed Usman Haji dan Siti Syariah, kelahiran 9 September 1400, Kesultanan Utsmaniyah, meninggal pada tanggal 5 Mei 1550, Kabupaten Kudus. Ia dikenal sebagai eksekutor Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris, dan lain sebagainya sebagai sarana berdakwah. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah nama salah seorang wali songo yang dianggap yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa kelahiran Kasan, Iran, meninggal pada 8 April 1419, Kabupaten Gresik. Ia dimakamkan di desa Gapuro Sukolilo, Gresik. Metode dakwah yang dilakukan adalah ia pertama berdakwah melalui perdagangan supaya masyarakat tidak kaget dengan ajaran Islam. Selain itu, Sunan Gresik juga melakukan dakwah melalui petani yang membuat masyarakat mulai menerima ajaran Islam secara perlahan. Kemudian ada yang kedua, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Tumapel di Gresik. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi dengan Diah Chandra Bulan. Ibrahim As-Samarqandi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini.
Kemudian metode dakwah yang dimiliki Sunan Ampel mungkin berbeda dari metode dakwah yang dilakukan oleh para wali songo lainnya. Sunan Ampel menggunakan metode pembaruan dan pendekatan intelektual, sedangkan para wali menggunakan metode budaya dan pendidikan. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Syed Al-Kamil, adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Roro Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, meninggal pada 19 September 1568 di Keraton Kesepuhan Cirebon di Cirebon. Di Jawa, Sunan Gunung Jati melakukan dakwah Islam dengan menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan beberapa tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk memuluskan dakwahnya.